Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofri Fidansyah Pratama, NIM 19234102. Mata kuliah Kewirausahaan, dosen pembimbing Bapak Ranggi. Program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama yaitu ide bisnis. Ide bisnis utama yang perlu dilakukan adalah kerja otak. Maksudnya di sini yaitu kita gali saat mencari ide bisnis. Cara berpikir untuk bukan tenaga kita yang digunakan untuk mencarinya. Kita memerlukan kepandaian dalam membaca peluang bisnis, mengamati kondisi sekitar dan lingkungan kita. Untuk berpikir keras daripada bekerja keras akan sangat berguna setelah ide bisnis muncul, siap dibangun dan dikembangkan. Ide bisnis akan muncul secara tiba-tiba. Salah besar apabila memiliki anggapan bahwa ide bisnis itu tak hanya ditunggu saja, akan datang secara tiba-tibanya. Tanpa kita sadari, kita akan memulai ide bisnis dengan usaha kita sendiri. Itu tergantung bagaimana cara pola kita berpikir untuk kedepannya. Apakah peluang ide bisnis yang akan kalian buat? Untuk ide bisnis tersebut, kalian memerlukan wawasan dan lingkungan. Amatilah sekitar kalian untuk mempermudah bagaimana usaha yang akan kalian lakukan. Untuk pengertian gagasan usaha merupakan ide yang istilahnya dipakai baik secara populer maupun dalam bidang filsafat. Dengan pengertian umum, citra mental atau pengertian gagasan adalah salah satu upaya yang dapat mendengarkan usaha, inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha. Mengembangkan ide usaha tersebut membutuhkan mental dan keyakinan agar usaha yang kita kembangkan bisa terwujud sesuai impian kita. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan sesuatu dengan tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan sesuatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan ide bisnis. Banyak hal yang dibangun dalam menentukan ide, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Seseorang menginginkan memiliki suatu bisnis, berarti orang tersebut yakin bahwa suatu bisnis yang akan mereka bangun akan menguntungkan dan sukses. Itu tergantung bagaimana cara kita mengelola ide bisnis kita tersebut. Ada 5 tahapan dalam metode gagasan usaha, yaitu 1. Mempelajari usaha yang sudah ada. Contohnya yaitu seperti orang yang mempunyai ide bisnis seperti mempunyai warung harian. Kita bisa mempelajari bagaimana cara dia memperoleh atau mengelola usahanya tersebut. Dari situ kita bisa menilai apakah orang tersebut boros atau hemat. Yang kedua, mengkaji input dan output suatu usaha. Mengkaji input dan output suatu usaha bisa kita lihat dari Google. Kita bisa belajar dari Google dengan cara menginput atau output usaha. Yang ketiga yaitu menganalisa transpolasi dan data demografi. Seperti contohnya dari transpolasi dan demografi yaitu kita bisa melihat demografi bagaimana tempat atau di mana peluang bisnis yang akan kita lakukan. Seperti contohnya tempat yang strategis atau bisa di persimpangan tempat. Di situ sangat mudah untuk membuat suatu usaha agar seseorang bisa menemukan tempat usaha kita tersebut untuk berbelanja. Yang keempat yaitu mengkaji tren ekonomi. Untuk mengetahui bagaimana kemajuan tren ekonomi tersebut, tentu saja kita bisa melihat amati lingkungan sekitar kita. Apa yang telah dibuat oleh seseorang bisnisnya, itu bagaimana kita mengamati sekitar. Misalnya ada si A mempunyai warung milkshake atau minuman, yang si B mempunyai kebab. Dari situ kita bisa berpikir, apa yang harusnya kita lakukan. Misalnya, kalau kita hanya meniru-niru usaha orang tersebut, kalau tidak ada keyakinan, maka semua usaha atau peluang bisnis yang akan kalian nol hasilnya ya. Nanti, misalnya untuk yang akan kalian buat yaitu seperti membuka warung makanan. Carilah tempat yang strategis. Di situ orang membutuhkan suatu makanan ya. Yang kelima yaitu meniru dan memodifikasi 4P, Place, Price, Product, Promotion. Dalam artian di sini kita bisa mempromosikan peluang atau ide bisnis yang bagaimana nantinya kita akan lakukan, seperti kita bisa menggunakan sosial media
Yang pertama yaitu Facebook. Facebook bisa kita gunakan untuk mempromosikan usaha atau ide bisnis yang akan buat. Instagram bisa juga, dan WhatsApp, dan nantinya aplikasi media sosial lainnya bisa dipergunakan untuk memperlancar usaha yang akan kita jalankan. Identifikasi peluang dan persaingan. Sebelum memulai usaha, identifikasi produk bisa jadi langkah pertama untuk menghadapi kenyataan persaingan. Produk unik berbeda dari kompetitor tentu akan dicari masyarakat. Berbeda jika produk dijual sama saja. Begini ya contohnya. Si A mempunyai warung kedai nasi dan si B juga mempunyai warung kedai nasi. Jadi di situ kalian bisa menggunakan untuk membuka usaha seperti barang harian yang dijualnya, yaitu semua alat-alat perlengkapan mandi mulai dari sabun, rokok, makanan ringan, sampo, dan minyak rambut dan lain-lain. Di situ kalian bisa memanfaatkan peluang bisnis yang akan kalian buat. Itu dibutuhkan oleh masyarakat loh. Modal untuk mengembangkan usaha di sini modal usaha tentu sangat dibutuhkan. Modal merupakan bagian dari analisis peluang usaha yang paling penting. Sebelum memulai bisnis, Anda perlu memikirkannya sebaik mungkin agar ada dana yang dibutuhkan sesuai. Misalkan, seseorang mempunyai modal untuk membuka usaha 5 juta. Untuk kontrakannya per tahun taruh 1.500.000. Sisa 3.500.000. 3.500.000 bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha kelontong. Di sana orang sangat membutuhkan alat-alat atau bahan pangan lainnya untuk Di sana kita bisa memanfaatkan untuk penjualan rokok, minyak rambut, sabun, sampo, seperti barang harian. Dalam memulai suatu usaha tersebut tentu ada bagaimana cara kita melayani pembeli. Nanti jika lama-kelamaan maka usaha kita dengan niat yang lurus, maka usaha kita akan berkembang insya Allah. Merancang bisnis plan. Setelah menemukan bisnis apa yang ingin dijalankan, saatnya Anda mulai merancang bisnis plan. Ini merupakan tahapan awal dilakukan oleh seseorang calon entrepreneur sebelum memulai bisnisnya. Bisnis plan terbentuk pernyataan formal dan tertulis. Orang yang mengalami kegagalan bisnisnya karena kurang memiliki perencanaan yang matang. Namun bukan berarti seseorang yang sudah berbisnis, setidaknya Anda sudah mempersiapkan sejak awal. Nah, di sini kita membutuhkan mental yang kuat untuk kita memulai usaha bisnis. Rugi dan untungnya tentu kita yang akan merasakan. Itu tergantung bagaimana kalian mengendalikan sesuatu usaha bisnis yang kalian lakukan. Menyelaraskan persepsi di antara pemilik saham. Di dalam sebuah bisnis, biasanya ada beberapa orang yang terlihat di dalamnya. Adanya bisnis plan sangat bermanfaat untuk membantu pemilik saham untuk saling menyelaraskan persepsi. Tujuannya tentu agar tidak ada kesalahpahaman di masa yang akan datang. Tentu saja memiliki konflik mungkin saja bisa terjadi. Untuk saham, kita harus membantu mendapatkan peluang baru hingga mengantisipasi berbagai hal buruk yang mungkin terjadi bisa saja. Seperti misalnya ada kejelasan di antara saham 1 dan saham 2. Jika nantinya tidak ada kejelasan, maka konflik tentu saja terjadi, itu pasti. Untuk pemateri ketiga yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas tersebut adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan profesi atau nilai perusahaan. Ada beberapa metode model kanvas, yaitu 1. Value promotion merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon konsumer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon konsumer. Nah, di sini value promotion sangat digunakan untuk memulai suatu ide usaha bisnis. Tentu bagaimana cara perusahaan ingin melihat calon konsumernya ingin laris suatu barang yang akan dia jualkan. Yang kedua, customer segment. Dalam usaha bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value fashion. Nah, di sini misalnya di suatu mall tersebut ada kelengkapan seperti skincare. Dari mulai badak seperti Wardah,
atau berbagai macam merek lainnya. Nah, di sana ke seseorang jika pelayanan ide bisnis tersebut bagus atau semua barang pasti akan orang cari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang ketiga, channels. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channel merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan. Nah, di sini untuk peluang bisnis, sentimen channel untuk ini merupakan untuk bagaimana cara mereka mempromosikan suatu usaha apa yang ada dalam suatu bisnis mereka. Jadi semua pelanggan bisa tahu seperti dia sampaikan di TV, radio, seseorang bisa mendengarkan apa yang mereka jual atau produk apa yang mereka pasarkan. Nah, yang keempat yaitu customer relation. Di dalam lingkungan ini ada yang dinilai bagaimana cara menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah paling ke bisnis lain. Maka sangat penting dilakukan hubungan dengan customer. Selain itu diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Nah, di sini yaitu agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain, maka kita harus pandai-pandai menjaga customer kita tersebut. Layanilah mereka dengan tenang hati dan sabar agar mereka senang juga kepada kita. Oke, activity. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Nah, di sini yaitu activity kunci dari aktivitas apa yang akan kalian lakukan. Seperti persaingan antara suatu perusahaan bisnis A dengan bisnis B. Maka key activity adalah harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk jasa. Key activity juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian oleh perusahaan. Jadi harus pandai-pandai menjalin antara hubungan atau kunci dari bagaimana atau rahasia suatu bisnis tersebut. Yang keenam, key resources. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value. Promotion melalui key activity akan dijalankan ke dalam resource. Perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Untuk perlengkapan peralatan, sesuatu perusahaan atau bisnis harus mengembangkan seperti misalnya, suatu yang A mengembangkan meja, yang kedua mengembangkan alat peralatan elektronik. Maka di sana ada dua bisnis. Jadi, jika customer mencari kelengkapan, maka perbedaan antara bisnis tersebut ada. Kelengkapannya pun juga ada agar seseorang mudah mencarinya. Yang terakhir yaitu key retention. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi atau pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, misalkan di sini ya, misalkan kita memuat usaha seperti barang harian. Itu kita memerlukan bantuan dari perusahaan atau pihak lain seperti suntikan modal. Suntikan modal bisa dilakukan dengan cara kita meminjam atau dipinjamkan untuk memulai usaha kita tersebut. Nantinya di sini kita akan berkesinambungan antara perusahaan satu dengan kedai yang lain agar terjalinnya hubungan yang baik. Kalau hubungannya tidak baik, maka hubungannya tidak baik itu bagaimana cara kedua perusahaan atau kedua warung tersebut menjaga silaturahminya. Seperti adanya pinjaman modal, tentu kita harus menjaga kepercayaan orang yang meminjamkan kita tersebut. Nantinya kita berjanji seperti uang yang kita pinjam harus dibalikan sesuai tepat waktu agar seseorang itu dipercayai dan mudah untuk menjalankan peluang bisnis yang apa yang kalian lakukan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Yofri Fidansyah pertama mengucapkan mohon maaf atas apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.